Ternyata bagi anak tertentu yang menyentuh kerentanannya itu bisa menimbulkan masalah mental yang serius begitu. Nah itu belum zaman dulu kan belum teredukasi mengenai isu-isu kesehatan mental. Marah tapi marahnya itu lebih diarahkan ke diri sendiri gitu. Jadinya mendem. Nah salah satu dibilang output dari pola didik yang keras zaman dulu itu adalah terkait dengan anger management. Jadi bagaimana kemampuan orang mengelola kemarahannya. Enggak, udah itu verbalnya jalan, ininya jalan juga nih. Iya. Tentara banget pokoknya. Jadi mungkin situasi kondisi di zaman mereka betul. mempengaruhi pendidikan anak juga gitu ya. Nenek, ibu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Gimana Mas Afga tentang didikan orang tua zaman dulu dengan orang tua para Gen Z? Jadi sebenarnya juga saya termasuk yang masih mendapatkan pengasuhan seperti itu, khususnya dari nenek saya, Bu. Dan seringkali sebenarnya gini titik temunya, kalau orang-orang dulu tuh berpikir bahwa apa yang dilakukan itulah yang mereka tahu tentang cara mendidik, karena dididik dari orang tuanya dulu itu seperti itu, sehingga mereka berpikir bahwa ini adalah cara yang tepat untuk mendidik anak, karena mereka melihat itu sebagai suatu cara yang terbaik membentuk anak itu misalnya tangguh kayak gitu menurut mereka. Terus juga mereka belum teredukasi mengenai kesehatan mental sepenuhnya gitu, beda sama sekarang. Jadi kayak ternyata dari cara mendidik yang keras itu tidak selalu berdampak positif, tapi juga ternyata bagi anak tertentu yang menyentuh kerentanannya itu bisa menimbulkan masalah mental yang serius begitu. Nah itu belum zaman dulu kan belum teredukasi mengenai isu-isu kesehatan mental. Selain itu juga terbawa dengan ini sih kan Bu, kayak situasi saat itu yang memang lagi sulit sehingga membutuhkan untuk bertahan hidup, dan untuk bertahan hidup itu memang butuh karakter yang kuat gitu, sehingga memang cara mendidiknya, cara menanamkan nilai-nilainya itu dengan cara-cara yang mungkin kita sekarang itu menjelaskannya sebagai kekerasan fisik, secara emosional, namun bagi mereka itu adalah cara yang terbaik yang bisa dilakukan saat ungkapan itu. sayang katanya. Iya. Kalau orang zaman dulu itu, ini sayang gitu, bukannya mamah gini. Betul. Ini sayang. Dan selain itu juga memang ada yang betul yang Ibu Sari sampaikan, setuju kalau ada orang tua tuh yang kurang bisa mengekspresikan kasih sayangnya. Jadi justru ekspresi kasih sayangnya itu dengan bahasa yang keras seperti itu. Jadi tidak dengan cara yang menyampaikan secara langsung atau menyampaikannya dengan lemah lembut, tapi justru dengan cara yang keras. Ada juga yang memang ada masalah emosional, jadi orang tua stresnya di mana tapi dilampiaskannya ke anak gitu. Itu sering seperti itu juga. Iya, benar. Jadi dia manage emosinya itu ya. Betul. Dan bagi orang tua dulu mengatakan bahwa perasaan kita juga, mental kita kuat-kuat aja dibegituin gitu. Beda sama anak sekarang, baru dikerasin dikit itu udah kayak udah melo, udah down gitu. Strawberry tadi gampang hancur. Namun jangan salah, memang kelihatannya mereka kuat, tangguh, tapi mereka ada masalah terkait dengan anger manajemen gitu. Jadi orang-orang dulu itu sangat sulit untuk mengontrol kemarahannya. Mungkin kelihatannya dia sabar, tapi sebenarnya mendem. Marah tapi marahnya itu lebih diarahkan ke diri sendiri gitu. Jadinya mendem. Nah, salah satu dibilang output dari pola didik yang keras zaman dulu itu adalah terkait dengan anger management. Jadi bagaimana kemampuan orang mengelola kemarahannya. Itu berarti didikan orang tua itu pasti menghasilkan beda ya. Maksudnya misalnya dalam keluarga ini mempunyai 3 anak lah misalnya. Anak yang didikannya keras, masih ada ya, saya anggap bahasanya nggak enak saya ngomong kalau orang tua bully anak ya, nggak enak kayaknya ya. Tapi kadang-kadang bahasanya keras banget gitu loh. Kalau zaman saya itu keras banget itu. Nah seperti itu kan kata-kata seperti tidak terkontrol. Kok jelas kalau saya sebagai ibu zaman sekarang, ibu-ibu dari anak Gen Z gitu ya, itu benar-benar mengontrol. Jadi udah terbiasa banget. Udah terbiasa banget. Maksudnya udah tertata nih. Oh ini anak lagi kondisinya gini-gini. Oh ini yang saya lakukan A, B, C, D gitu loh kalau saya seperti itu. Tapi kalau di atas saya mungkin
baby boomers ini ya, generasinya ya gitu. Apalagi Mas Afga bilang nenek lagi tadi tuh. Nenek tuh masih baby boomers juga itu malah, tapi yang mengalami perang-perang itu. Dia ngalamin ngadepin Belanda, beda Mas. Kayak nenek saya gitu lebih beda, dia ngadepin Belanda, ngadepin Jepang gitu, ngadepin Inggris ya. Kan dalam kasus hidupnya nih loh Mas. Terus Belanda balik lagi kan gitu ya. Jadi dia ngerasa oh ini dia gitu loh, maksudnya didikannya lebih enggak udah itu verbalnya jalan, ininya jalan juga nih. Iya. Tentara banget pokoknya. Jadi mungkin situasi kondisi di zaman mereka betul. mempengaruhi pendidikan anak juga gitu ya. Nenek, ibu gitu ya. Kalau saya kan mungkin sudah banyak banget tuh belajar, ikutlah workshop tuh juga iya kan gitu, seperti itu. Jadi semakin mengerti oh seperti ini ya, kayak gitu. Ya mungkin bisa diceritakan mungkin pengalaman Mas Afga sendiri atau mungkin temennya gitu loh, yang menimbulkan si anak ini cemas dari kecil sampai dewasa akhirnya gitu. Jadi misalnya dari sebenarnya kalau dari beberapa klien yang pernah saya temui ya Bu, itu memang akarnya dari keluarga dan lingkungan sekolah. Jadi di keluarga dapat kekerasan, di sekolah juga dapat bully gitu. Nah misalnya ada klien saya itu gangguan panik. Jadi sekarang di usianya yang dewasa itu dia tiba-tiba misalnya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muncul tuh serangan paniknya, tiba-tiba dia menegang, terus kayak sangat tanpa ada tanda-tanda, maksudnya dia tidak sedang ujian atau bahkan di situasi yang kelihatannya itu netral, situasinya itu kayak tenang, dia tiba-tiba muncul serangan paniknya, dia merasa tegang, pusing, dadanya sesak gitu, terus dia nggak bisa mengendalikan diri, sampai pernah dia jatuh pingsan saking paniknya gitu. Nah, ketika ditelusuri, ternyata di masa lalu itu karena memang klien saya ini punya hambatan dari segi kognitif Bu. Jadi memang untuk menangkap informasinya itu lebih lambat daripada anak seusianya gitu. Nah, karena hal itulah yang kemudian memicu bulan-bulanan dari teman-teman sebayanya waktu kecil. Jadi ketika dia masih kecil itu sudah sering diejek sama teman-temannya. Di rumah juga sering dibanding-bandingkan sama kakaknya. Dia ada 4 bersaudara, dia anak yang terakhir dan dia yang dilihat perkembangannya paling lambat. Nah, orang tuanya suka membanding-bandingkan, terus suka disuruh-suruh, dibentak gitu. Jadi pengalaman yang dia rekam itu kan, pengalaman itu kalau misalnya kita mau tarik benang merahnya itu kan pengalaman yang penuh ancaman ya Bu. Iya. Jadi udah di sekolah mungkin dikatain goblok lu gitu ya, bodoh gitu misalnya seperti itu. Ternyata di rumah juga sama tuh ibu, kamu kok bodoh amat sih, gini aja nggak bisa. Betul. Misalnya kayak gitu. Jadi bagi dia itu suatu pengalaman yang sangat mengancam gitu, penuh ancaman. Nah, tubuhnya itu merekam semua itu dan terlatih merespon situasi itu sebagai ancaman. Nah, karena sudah terlalu sering istilahnya tubuhnya itu berjaga-jaga di zaman dulu. Aduh, ini ada apa lagi sebentar ya? Dia dimarahin karena apa lagi nih? Dihina apa lagi nih? Jadi tubuhnya itu selalu dalam keadaan waspada setiap saat. Tegang terus dong kalau gitu kondisinya. Tegang terus. Nah, karena itu terbiasa merespon seperti itu, bahkan sampai di titik tertentu karena tubuhnya sudah terbiasa, situasi yang netral pun, yang menyenangkan sekalipun, dia bisa memerasaikan itu sebagai sesuatu yang mengancam. Dan dia tidak berpikir apa-apa, tapi tubuhnya udah merespon secara otomatis gitu. Itu bisa diterapi, disembuhkan nggak Mas itu kalau kecemasan seperti itu? Kayak kalau klien saya waktu itu yang gangguan panik, mengikuti sesi psikoterapi beberapa sesi, dengan waktu itu diberikan relaksasi, terus kayak diarahkan untuk melihat, mengenali gejala-gejala kapan muncul kecemasannya itu, terus apa yang bisa dilakukan sebelum itu, terus diarahkan untuk bahwa sekarang jadi dia difasilitasi dulu untuk menceritakan semuanya apa yang membebani jiwanya selama ini gitu. Jadi dia katarsis dulu. Nah, dari situ kan emosi-emosi yang terpendam itu tersalurkan. Baru pelan-pelan kemudian diarahkan untuk nggak apa-apa kok kamu merasa cemas, kecemasan yang kamu alami saat ini, panik yang kamu alami saat ini itu sangat bisa dijelaskan karena memang situasi yang kamu alami itu tidak mudah
gitu. Tidak semua orang bisa sekuat kamu. Bahwa kamu masih bisa bertahan sampai di titik ini itu sudah sangat luar biasa gitu. Dan bahwa dia datang ke psikolog pun meminta bantuan itu sudah sangat hebat gitu. Iya, betul. Jadi mungkin itu yang perlu untuk dinormalisasi. Jadi bukannya meromantisasi, oh kayaknya aku gangguan cemas. Tapi kayak ketika misalnya menemui orang yang cemas itu, kita bisa menghibur, oh nggak apa-apa kok kamu merasa cemas, karena memang situasinya sangat memungkinkan untuk merasa cemas. Justru kalau dipikir justru kayak aneh ketika mengalami situasi yang penuh ancaman di masa lalu, tapi dia responnya biasa-biasa aja. Itu justru kayak membingungkan gitu kan. Tandanya tidak sensitif ya. Ya. Alarmnya nggak nyala istilahnya. Betul sekali. Jadi cemas itu sebetulnya alarm juga kan, Bu? Iya betul. Selama itu masih dalam standar ya. Maksudnya kalau terlalu berlebihan mungkin terlalu ya itu berlebihan tadi. jadi mengganggu.